Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, di salah satu hari di antara bulan-bulan Jumadil Akhir. Tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan kaifa turabbi abna'ak, bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda, dari kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Nasir Tayyar hafizallahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk ke kaidah yang kelima, yaitu an yakuna hadaful murabbi min tarbiyatihi li abnaihi an yakunu salihin muslimin mustaqimin lillahi ta'in. Hendaknya tujuan kita mendidik anak adalah untuk menjadikan mereka soleh, muslihin. Selain soleh, kita niatkan juga mereka menjadi orang yang bisa memperbaiki orang lain. Mustaqimina lillahi ta'iin, istiqamah taat kepada Allah, wa annahu yuridu inqadhahum minan nar, dan dia menginginkan keselamatan mereka dari api neraka. Ini yang harus menjadi tujuan pendidikan kita kepada anak-anak, menjadikan mereka yang pertama soleh, yang kedua muslih. Selain soleh, hendaknya kita niatkan anak kita itu menjadi muslih, bisa memperbaiki orang lain, bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tentunya hidayatul irsyad, hidayah penjelasan. Mustaqimin, dan istiqomah di atas kesolehannya itu. Soleh, muslih, mustaqim. Wa annahu yuridu inqadhahum minan nar. Tujuannya apa ini semua? Ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Mustahdiran amrallah ta'ala lahu biqawli ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Senantiasa mengingat firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka siapa yang memiliki niat seperti ini dalam pendidikan anaknya, maka niscaya Allah akan tolong dia, Allah akan permudah dia. Karena hal yang paling bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah
niat yang tulus. Ini kaidah dalam semua amal soleh. Kalau niat kita sudah tulus, insya Allah Allah mudahkan. Makanya kita lihat bagaimana orang punya niatan bikin masjid. Saya niat bikin masjid. Padahal dia baru cuman punya semen 2 sak misalnya. Tapi karena ketulusannya yang ikhlas, karena keikhlasannya, karena niatnya yang tulus, Allah mudahkan. Dan kebanyakan orang tua mereka lalai dari niat seperti ini. Mereka tidak menghadirkan makna ibadah ketika mendidik anak-anak mereka, sehingga mereka terhindar dari pahala dan dihindarkan dari taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum yurabbunahum bi asywa'iyyah wa takhabbut, sehingga mereka itu pendidikannya asal-asalan. Makanya dulu kalau mungkin Bapak masih ingat, dulu di awal pembahasan buku ini ada penilaian. Ya. Di antara pertanyaannya, apakah pendidikan kita ini tersusun, terarah atau tidak? Ini ya di antara hal yang menjadikan seorang sukses dalam mendidik anak, ada arahannya, ada susunan-susunannya. Hatta innahum la yastahdiruna an-niyya 'inda jalbi at-ta'ami wal kisa'i lahum. Sehingga ketika mereka mencari nafkah tidak menghadirkan niat yang soleh. Padahal Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, satu dinar ini berapa nilainya, Pak? Satu dinar, ya? 2/4. Kurang 4/4 gram, 4,25 gram. Berapa harganya kira-kira? Ya? Nah, ini kayak baru beli emas. 4,5 juta. 4,5 juta atau 4,3 juta lah taruh ya. Kalau harganya 1 juta, 4,5 juta kan bisa jadi naik ya. 4,5 juta yang diinfakkan di jalan Allah ya. Diinfakkan untuk pembangunan masjid misalkan ya, atau untuk misalkan untuk pembangunan sekolah, atau untuk ya, dikirimkan kepada orang-orang yang sedang ada di Palestina misalnya. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak. Ini yang kedua, ada dinar. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, kemudian ada dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat, ada dinar yang kau berikan kepada keluarga. Mana yang lebih besar pahalanya? Dinar untuk orang miskin, dinar untuk apa tadi? Jihad di jalan Allah, membebaskan budak. Satu lagi untuk keluarga. Mana yang lebih besar? Ya? Untuk keluarga, subhanallah. Kata Nabi SAW, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya yang engkau berikan kepada keluargamu. Subhanallah. Jadi jangan dikira kita memberikan nafkah itu tidak berpahala, tapi syaratnya apa? Ada niat.
Jadi kalau kita ngasih ke istri, hadirkan niat. Nah, jangan karena orang lain ngasih nafkah, saya juga ngasih nafkah. Itu berarti belum menghadirkan niat. Tapi hendaknya dia ketika setiap memberikan nafkah, dia niatkan. Niatnya mau sebulan sekali atau mau tiap hari atau mau tiap pekan. Ya. Tergantung penghasilan. Kalau ngasihnya langsung sekaligus 1 bulan, berarti niatkan untuk 1 bulan. Tapi kalau nafkahnya harian, berarti harus tiap hari itu berniat. Ya, pas mau dikasih niatkan ini, ya saya berikan karena Allah. Ya, kalau pekanan pun sama. Pastikan kita menghadirkan niat ketika memberikan nafkah supaya ada pahalanya. Karena kalau tidak dihadirkan niat sama seperti seorang berhubungan suami istri. Ya. Kalau dia lakukan hanya untuk syahwatnya saja, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau ada niatnya, maka baru ketika itu ada pahalanya. Demikian juga makan, minum, tidur, hatta tidur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia tidur, kemudian dia sudah hadirkan niat untuk sholat malam, faghalabathu ainah, namun kedua matanya mengalahkannya, maka apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu ma nawa. Dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Subhanallah, ini pentingnya niat. Ya, hanya dengan sekedar niat mungkin tidak sampai 1 menit niat itu ya. Sebelum tidur saya niat nanti insyaallah salat malam. Ternyata ketiduran, maka ya tetap dia akan dicatatkan seperti orang yang salat malam. Kemudian kata beliau, wa man rabba abna'ahu ala qawa'id sahihah wa asaliba madrusa fal ghalib anna maqsidahum min dhalika an yakuna abna'uhum mutamayyizin dirasiyan wa sulukiyan. Ya. Siapa yang mendidik anaknya dengan kaidah-kaidah yang benar, cara-cara yang telah dipelajari, biasanya tujuan inti dari pendidikan mereka itu bukan hanya sekedar supaya anaknya sukses dunia, supaya kamu jadi juara. Ini urusan dunia ini. Nah, kamu rajin ya, supaya kamu jadi juara teladan. Ini urusan dunia. Namun hendaknya kita niatkan itu wa an yakuna muti'ina thayyibin. Kita niatkan supaya mereka menjadi anak yang baik. Wa an yaslamu min syarrihim wa adahum wa hadhin niyyah la takfi. Jadi kalau ada orang yang dia hanya menjadikan supaya anak ini sukses, nanti kata orang baik, dia gak macam-macam, gak ada niat karena Allahnya, maka ini tidak cukup. Fa'aina niyatuhum an takuna tarbiyatuhum li ajlillah, di mana niat mereka agar menjadikan pendidikan ini karena Allah. Wa an yu'allimuhum ta'alimal Islam wa an yuslihallahu bihimul ibad wal bilad. Niatkan pendidikan ini agar nilai-nilai Islam tertanam pada diri mereka, dan agar suatu hari mereka bisa menjadikan hamba-hamba itu menjadi soleh dengan sebab anak kita. Ya, jadi kalau kita memang belum bisa menjadikan orang lain soleh, minimalnya kita niatkan anak kita. Kalau kita mungkin susah menghafal Quran, minimalnya kita niatkan anak kita menghafal Al-Quran. Ya. Dan sekarang alhamdulillah wasilah atau cara agar kita memiliki anak yang hafal Quran banyak. Ya. Baik dari mulai TK, SD, SMP, SMA, beragam sekolah. Ada yang harganya lumayan tinggi dengan fasilitasnya yang banyak, ada yang pertengahan, ada yang gratis. Yang gratis banyak. Di antaranya kemarin ada ketemu sama
penanggung jawab HSI Cikembar. Ya, setelah kajian di Masjid Agung itu, kata beliau, Ustaz, ana ada kuota 5 orang untuk orang Sukabumi. Ya, jadi kalau ada di antara antum yang punya saudara ya ingin sekolah di HSI dan di sana gratis ya, karena memang dipertujukan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, kalau ada saudara atau teman atau siapa saja, tinggal bawa SKTM sama apa gitu, beliau sampaikan. Jadi luar biasa. Sekarang hadir di Sukabumi. Ya, sekolah HSI Abdullah Roy. Ya sudah ada di Cikembar ya. Mungkin yang belum pernah berkunjung, sekali berkunjung ke sana luar biasa. Tempatnya ya walaupun masih ke dalam gitu, di sana ada pohon-pohon pinus ya. Tapi luar biasa, sangat kondusif untuk belajar. Ya. Yang gratis sudah hadir. Yang pertengahan ada, yang tinggi ada. Ya, jadi tinggal kita berusaha saja bagaimana supaya anak kita mau belajar agama. Ya, kita niatkan supaya mereka suatu hari bisa menjadi hamba yang memperbaiki orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, "Tuba lil ghuraba," beruntunglah orang-orang yang aneh. Jadi kalau kita dianggap aneh di masyarakat, beruntung Pak. Wah, ini orang aneh, jenggotnya paranjang, kerudungnya gede, pakai cadar, aneh. Ya, beruntung. Kata Nabi SAW, "Tuba lil ghuraba," beruntung orang-orang yang aneh, yang dianggap aneh. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum." Yaitu orang-orang soleh di tengah orang-orang yang sudah rusak. Ya. Orang yang berpakaian syar'i dianggap teroris. Orang yang berjilbab syar'i dianggap kuno, dianggap ninja dan seterusnya. Maka beruntunglah. Kata Nabi SAW, "Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum." Orang yang tidak mau mengikuti ajaran mereka lebih banyak daripada orang yang mengikuti ajaran mereka. Maka jangan heran kalau di setiap masyarakat orang yang faham sunnah itu sedikit. Bahkan para ulama kita terdahulu senantiasa memberikan ujangan, ya, memberikan nasihat, berbuat baiklah kalian kepada ahlu sunnah. Sesungguhnya jumlah mereka itu sedikit. Demikian juga seorang ulama mengatakan, kalau Anda bertemu dengan ahlu sunnah di suatu tempat, sampaikan salam dariku. Ya, jadi ini luar biasanya para ulama memahami konsep bahwa orang yang memahami sunnah itu sedikit, orang yang mengamalkan sunnah itu sedikit. Ya, di tengah luar biasa banyaknya manusia yang kata Nabi SAW, hum gusa'un ka gusa'is sayl. Mereka itu seperti buih di lautan. Banyak-banyak. Umat Nabi ini banyak, 1 miliar lebih. Tapi mereka itu seperti buih di lautan, terombang-ambing. Fahariyun biman lam takun hadhihi niyatuhu an la yu'an wa an yajida juhdan wa anatan fit tarbiyah. Maka orang yang lupa menghadirkan niat dalam pendidikannya, dia akan menghadapi kesulitan. Walau nasa'u kama arada falan ya'udu alaihi bin naf'i wal birril kabir farubbama istaqallu fi kibarihim. Walaupun mereka kalau dari segi fisik bagus, tapi kalau orang tuanya lupa menghadirkan niat, dia tidak akan mendapatkan manfaat yang besar, terutama ketika mereka sudah dewasa. Ya. Fa in ahsanu ilaihi ra'uhu fis sanah maratan aw maratain. Kalau seandainya mereka berbuat baik pun hanya bisa sekali atau 2 kali dalam setahun. Subhanallah. Ini sedih ya. Makanya kalau bisa kita ini jangan terlalu jauh dari orang tua. Ya. Karena kalau jauh biasanya agak susah mau berbuat baik itu. Usahakan agak dekat saja. Ya, minimalnya 1 pulau lah.
kecuali kalau memang tidak memungkinkan. Tapi ya kalau sudah beda pulau biasanya orang jarang pulang. Dan dulu anak ingat ketika ikut pengajian Ustaz Arman Halim Naro rahimahullah taala, ya dulu ada yang bertanya, wahai Ustaz, anak bertahun-tahun belum pulang. Ya, sementara orang tua anak minta pulang. Apa kata beliau? Antum pulang. Ya, pulang. Jadi kehadiran anak di hadapan orang tua ini luar biasa penting walaupun tidak membawa apa. Wala takfi niyatu shalih wahdaha fi tarbiyah duna fi'lil asbab. Namun tentu tidak cukup niat yang baik saja tanpa mengerjakan sebab. Di antara sebabnya yaitu an nurabbiyahum wa nudarribahum 'alal akhlaq al hasanah. Di antara sebab agar mereka menjadi anak yang soleh, ajarkan mereka akhlak yang baik, adab-adab yang mulia, seperti adab meminta izin, adab makan, adab salam, adab berkunjung, adab menjenguk orang sakit, menghormati orang lain. Demikian juga kita biasakan mereka untuk terbiasa melakukan ibadah-ibadah, sholat, saum, sedekah. Kalau bisa kita itu berikan uang, nanti anak kita yang sedekah. Bahkan anak punya dosen namanya Dr. Hendri Tanjung ya. Beliau itu komisaris BWI sekarang. Beliau punya ceng-celengan khusus di rumah, ceng-celengan wakaf. Jadi anak-anaknya itu punya ceng-celengan wakaf. Ya. Ini cecelengan wakaf, ini cecelengan zakah atau sedekah mungkin ya, sedekah. Ini cecelengan pribadi. Jadi sampai si anak itu punya beberapa celengan. Apa celengan itu bahasa Indonesia bukan? Ya? Ya? Bahasa Indonesia ya, celengan ya. Nah, ya. Jadi ini dosen padahal beliau umum. Tapi subhanallah sudah paham gitu bahwa pentingnya kita berwakaf sampai anaknya diajarkan. Ya, kamu ini harus ada ngisi ke sini nih supaya nanti kamu dapat manfaat di hari kiamat. Ya. Dan mereka berlomba ya. Beliau bercerita ada yang ya agak susah gitu ngasihnya, ada yang sampai berani ratusan ribu. Ya, jadi subhanallah. Ya, itu pentingnya kita membiasakan anak-anak beribadah. Ya, kalau sudah 8 tahun ke atas bawa ke masjid. Ya, terutama kalau laki-laki ya, tapi disertai bimbingan. Jangan sampai bawa ke masjid cul ya. Maka ini khawatir ya mengganggu. Berkata Ibnu Umar kepada seorang laki-laki, ya hada ahsin adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Wahai fulan, berbuat baiklah dan ajarkanlah adab kepada anakmu. Sesungguhnya fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Sungguhnya kamu akan ditanya dan dia pun akan ditanya. Mana yang lebih dahulu ditanya? Orang tua atau anak nanti di hari kiamat? Orang tua. Orang tua lebih dahulu ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, kana yuqal min haqqil walad 'alal walid an yuhsin adabahu. Di antara hak seorang anak dari orang tuanya, dia harus mendapatkan pengajaran adab. Ya, makanya ana sarankan antum membeli buku yang sangat bagus dicetak oleh Maktabah Pustaka Imam Syafi'i. Itu ada buku judulnya
Ensiklopedia Adab Islami 2 jilid. Kalau tidak salah harganya sekitar 180-an. Itu luar biasa, kitab yang bagus sekali. Membahas adab dari huruf hijaiyah, dari mulai alif, ba, jim, semua. Puluhan bahkan bisa jadi ratusan adab. Itu satu adab dibahas. Adab misalkan adab bangun tidur. Poin pertama A, B, C, D, zikirnya apa saja lengkap. Ya. Maka alangkah baiknya keluarga muslim punya buku yang seperti ini. Minimalnya dia bisa bacakan kepada anak-anaknya. Ayo duduk, kita belajar sekarang adab makan. 1, ya, itu. Walaupun tidak mesti pakai dalilnya. Kadang kalau pakai dalil anak, ya, tapi nggak apa-apa, kita sebutkan dalil secara ringkasnya saja, sebutkan artinya misalkan, ya. Itu bagus sekali. Apa bukunya tadi, Pak? Ensiklopedia Adab Islami 2 jilid. Ya, bagus sekali. Ya. Ini sangat simpel, bukunya sangat simpel dan cukup syarat, ya, dengan dalil dan sangat mudah untuk diajarkan kepada orang lain. Ya. Kemudian kaidah yang keenam yaitu an nu'awwidahum ala muraqabatillahi la muraqabatina wa 'ala al-muraqabati dzatiyah la muraqabati ma yaquluhun nas. Biasakan mereka merasa diawasi oleh Allah, bukan merasa diawasi oleh kita. Wa 'ala al-muraqabati dzatiyah la muraqabati ma yaquluhun nas. Dan hendaknya dia memiliki sifat muraqabah ini bukan karena manusia. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu akan semakin besar, terutama kalau sudah sampai usia remaja, fa innahu sayuhawil wa yas'a fi tawsi' madarikihi wa hurriyatihi. Kalau sudah sampai remaja, dia akan berusaha untuk memperlebar area kebebasannya. Biasanya kalau sudah remaja sudah agak susah diatur. Wa yunshi'u istiqlaliyatahu wa hadha bihaddi dzatihi amrun tabi'iyyin wa ijabi. Dia berusaha ingin agak bebas. Secara tabiat ini bagus, ya, karena ini akan berpengaruh kepada apa? Kemandirian. Dan kita ketahui kalau di Islam sebenarnya orang tua wajib memberikan nafkah itu hanya sampai usia baligh. Berarti berapa tahun baligh? 15 tahun. Tapi di Indonesia, subhanallah, berapa tahun anak dikasih uang sama orang tua? 21 tahun. Subhanallah. Ya, 6 tahun. Masuk SD, 6 tahun, 12 tahun. Masuk SMP, 3 tahun, 15 tahun. Masuk SMA, 3 tahun, 18 tahun. Kuliah masih dibiayai 22 tahun. Subhanallah. Padahal Islam itu hanya mewajibkan sampai balik. Sudah balik, anak-anak disuruh untuk berbisnis. Ya. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau mereka sudah sampai usia balik, berikan harta mereka, biarkan mereka bisnis. Ya, namun ini jarang kayaknya di masyarakat kita, ya. Anak-anak pun sebenarnya belum siap. Ya. Bukannya dipakai bisnis, uangnya malah habis dipakai jalan-jalan, shopping, healing. Jadi memang kalau bisa pendidikan bisnis itu dari kecil. Lihat bagaimana Nabi SAW dari kecil sudah belajar bisnis. Ya, menggembala apa? Kambing.
Beliau gembala kambing, kemudian mendapatkan upah recehan dari orang-orang Mekah. Subhanallah, dari kecil. Ya, maka ini memang perlu pembiasaan. Jadi anak itu memang perlu dibentuk mandiri. Ya, jangan mau disuapin saja. Wa minal ma'lum annahu sayahsul 'ala al-katsir min al-hurriyat wal imtiyazat fil waqt al-mu'asir akthar mimma kana 'alayhi al-walidani fi as-sabiq wa hadha natijun 'anil mutaghayyirat wal mustajaddat allati tahdits kulla yawmin fil hayat. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebebasan ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Anak-anak sekarang semakin sulit diatur, ya tidak? Apalagi dengan adanya handphone ini. Ya. Aktsar mimma kana 'alaihi al-walidan fi sabiq. Berbeda dengan orang tua kita zaman dulu, ya. Mereka hidup dalam kondisi kemandirian yang luar biasa. Fa aktsar awqatil murahiq la yakunu fiha muraqib. Maka kebanyakan para pemuda itu, kebanyakan orang-orang remaja hidup tanpa ada pengawasan. Fala yumkin lil walidaini an yuraqibahu fi madrasatihi. Maka tidak mungkin orang tua bisa memantaunya terus di sekolahnya, ya, ketika dia keluar rumah, apalagi ketika sudah ada jaringan internet dan televisi. Falan yanfa' ighlaqul qanawat walal jawalat lianna hadzal 'asr 'asrul infitah 'alal 'alam min haulina. Maka rasanya sulit kita menutup 100% supaya anak-anak kita tidak menggunakan fasilitas itu. Ada yang bisa Pak di sini Pak? Mungkin Anda tanya. Ada di antara bapak-bapak punya anak nggak megang handphone sama sekali? Ada? Nggak ada. Susah. Ya. Karena memang zamannya seperti itu. Ya. Bahkan ya sebagian anak kalau nggak megang handphone ngamuk. Jadi di antara efek buruk handphone. Ya, jadi apa? Tantrum, ya. Tantrum ya namanya. Ini tantrum karena sudah terbiasa megang handphone, ketika dipaksa ngamuk dia. Terutama yang usianya masih kecil-kecil, ini bahaya. Maka ya kalau anak sudah usia remaja, mau nggak mau di zaman sekarang harus megang handphone, walaupun mungkin bisa jadi itu handphone milik orang tua. Tapi karena tuntutan zaman sekarang, sekolah terkadang yang ngasih tugasnya harus buka handphone. Ya, Ana mendapatkan kabar dari sebagian asatidzah, beliau benar-benar sudah disiplin. Anaknya nggak boleh sama sekali megang handphone. Mau nangis gimana pun biar deh. Tapi pas masuk sekolah tugasnya dari handphone. Apalagi ketika musim Covid kemarin. Semua tugas ada di handphone. Nah, dari situ beliau pusing, aduh gimana? Ya gimana lagi? Ini zamannya memang. Kata beliau asrul infitah, zamannya keterbukaan. Fabadalan min ikhbarihi dauman annana nuraqibu wa annana idza alimna an ayyi tasarrufin sayyin yaqumu bih sanamna'uhu min al-khuruj aw min al-jawal aw mashahad badzalik fa nahnu ja'alnahu yuraqibuna. Ya. Maka daripada kita melelahkan diri untuk terus-terusan memantau, yang paling mudah adalah bagaimana supaya anak itu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Wa yuthbit lana annahu la yaqtarif ithman aw khattan wa huwa yastati' fi dzalika bi kulli su'ul. Yakinkan anak kita itu tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat salah, walaupun dia mampu.
wa nahnu lan natamakkan min man'ihi mahma kan idzan falamma la nu'alliquhu billah wa nukhbiruhu bi annana lan nattali alaihi walakinna Allah wahdahu wal mutalli. Kita tanamkan kepada anak kita, iya, kami sebagai orang tua tidak bisa memantau 24 jam, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat Anda. Ya, kalau ini sudah tertanam pada anak kita, kalaupun suatu saat dia terjatuh, itu akan mudah kembali. Orang yang biasanya terus-menerus dalam keburukan apa? Ketika dia sudah tidak merasa diawasi oleh Allah. Kalau ghaflah, kalau lalai sesekali wajar manusia. Tapi kalau terus-menerus ini yang menjadi permasalahan besar. Fala budda an nazra' fihi ar-raqabah adz-dzatiyyah wa hiya gharsul qiyam al-akhlaqiyyah allati tadfa'u at-tifl ala an yuraqiba sulukahu dzatiyan min ghairi an yakuna ad-dafi' li sulukihi riqabat al-akharin lah. Maka penting orang tua menanamkan sifat muraqabah ini. Muraqabah hanya karena Allah, bukan karena manusia. Sawa'un minal walidain aw umumun nas wal asdiqa. Baik dari orang tua, masyarakat secara umum atau teman-teman. Tapi di satu sisi kita harus tanamkan ini. Di sisi yang lain kita juga harus tanamkan bahwa ya kita harus punya sifat rasa malu. Memang betul kita muraqabah itu harus karena Allah. Tapi ingat, ya, sebagian orang dia sudah tidak malu berbuat maksiat di hadapan orang lain. Dan saya mah hidupnya untuk Allah. Ya, pokoknya mah saya mau baik, saya mau buruk, terserah saya. Jadi dia jadikan itu alasan untuk tidak malu berbuat maksiat di hadapan orang lain. Ya, tentu ini keliru ya. Karena di antara keburukan yang terancam tidak akan diampuni adalah dosa yang dilakukan di hadapan orang lain. Ya, ini terancam tidak diampuni. Innana idzan fa'alna dzalika sanadris fi qalbihi al-khauf min Allah wa muraqabatahu wal haya minhu. Kalau kita berhasil menanamkan ini, akan timbul rasa takut kepada Allah, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana contoh Luqman Al-Hakim ketika mendidik anaknya yang Allah nukilkan di surat Luqman ayat yang ke-16. Bagaimana pendidikan muraqabah kepada anak. Allah berfirman mengucapkan atau menukilkan tentang ucapan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sesungguhnya sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang engkau lakukan, fatakun fi sakhra, baik itu di atas batu, au fis samawat atau terbang di langit, au fil ardi atau terjatuh di tanah, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan itu nanti di hari kiamat. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut lagi maha teliti. Lihat bagaimana Luqman mengajarkan pendidikan muraqabah. Nah, sekecil apapun yang kamu ambil dan itu bukan milikmu, itu pasti Allah akan datangkan. Sekecil apapun keburukan yang engkau lakukan, itu pasti Allah akan datangkan. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, pasti Allah akan datangkan. Kita lihat bagaimana ajibnya nasihat Luqman ini. Pertama, beliau menggunakan kata-kata ya bunayya. Bahasa kitanya itu nak. Ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya. Anaki.
Nah, ya bunaya, anaki. Ya, wahai anakku. Ya. Ini panggilan yang luar biasa. Nah, anakku, sini nak. Ini luar biasa ya. Nah, sebagian daerah kan budak, kan dia tak budak. Biasanya daerah sana ya. Jadi budak. Jadi ini harus dihindari. Dasar budak, ya. Apalagi ya gitulah. Karena ya sedikit banyaknya Anda tahu ya dari sebagian. Ya, bahkan anak-anak pun juga cerita. Ya, ini apa? Fulan dipanggil sama ibunya budak. Jadi kan subhanallah ya. Karena mungkin beda daerah, beda kondisi. Ya, mungkin di daerah sana itu biasa ya. Tapi itu kalau bisa dihindari. Jadi ucapkanlah, nah anakku. Anaki itu lembut atau tidak, Pak? Lembut ya? Lembut. Anaki. Ya. Innahul uslubul latif layyin. Lihat bagaimana Luqman memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut sekali. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan ketika ada seorang hamba yang anaknya meninggal, Allah berfirman kepada malaikat, ya, hal qabatta walada 'abdi? Apakah engkau telah mencabut nyawa anak hambaku? Maka kata malaikat, "Na'am." Benar wahai Rabb. Kemudian apa kata Allah? Hal qabatta samarata fuadi? Apakah engkau telah mencabut buah hatinya? Lihat bagaimana indahnya Islam. Anak dikatakan sebagai buah hati. Jadi hati ini bahagia ketika melihat anak bahagia karena buah dari hati. Maka di dalam hadis qudsi itu Allah firmankan, "Mada yaqulu 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal? Kata dia, "Hamidaka wastarja." Dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kalau kita mendapatkan musibah, jangan lupa ucapkan dua hal ini. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah SWT setelah itu? Ubnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Wasammihi baital hamdi. Berikan nama rumah itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maha karimnya, maha mulianya, membalas kesabaran seorang hamba dalam menghadapi musibah kematian anaknya dengan rumah di surga. Ya. Maka syahid dari hadis barusan, lihat Islam menyematkan kata anak dengan kata buah hati. Maka tidak ada salahnya kita ucapkan, sini nak, sini buah hatiku, ya. Atau bahasa Sundanya apa buah hati? Ada bahasanya, ya? Kadede, ya? Kadede, ya. Kadede, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini Allah firmankan, innaha in taqum mithqala habatin min khardal. Kemudian Luqman memberikan pendidikan muraqabah kepada anak. Sesungguhnya sekecil apapun keburukan yang kau lakukan, walaupun sebesar biji, kemudian biji ini ditutupi, dilindungi, tertutup di batu yang gelap, di kegelapan yang malam, orang tidak tahu. Au ghaibatin fi qa'ril ard, atau keburukan itu sudah terbang di langit.
atau sudah masuk ke dalam bumi, fa innallaha ya'ti biha, sesungguhnya Allah akan mendatangkan lagi. Ya. Karena tidak ada suatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Wa min afdalil wasail mujarrabah al-mufidah fi tarbiyatihim tarbiyatan diniyah sahihah wa ta'ziz muraqabatillahi fi qulubihim an yaghrisul walidan makanatal jannah wa husnaha. Di antara hal yang paling bermanfaat untuk pendidikan anak yaitu ya, jadikan mereka mengetahui bagaimana sifat surga. Jadi supaya kita ini bisa menanamkan nilai-nilai muraqabah kepada anak, ajarkan tentang surga. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada buku-buku anak tentang keindahan surga dengan bahasa mereka. Ya. Fakullama amaruhum bi amrin min umurid din aw nahawhum an syai'in muharram aw makruh dzakaruhum bi annahum idza fa'alu hadzal fi'l at-tayyib wal hasan fa inna Allah ta'ala sayukafi'uhum bil jannati wa na'imiha. Maka ketika dia memerintahkan suatu kepada anaknya atau melarang suatu dari hal yang terlarang kepada anaknya, ingatkan akan surga itu. Bagaimana dia mau termotivasi kalau tentang surga saja anak tidak tahu. Jadi penting kita kabarkan kepada mereka bagaimana surga, supaya mereka kalau ada perintah dari kita, siapa yang mau mengerjakan ini baginya surga. Kebayang surga itu seperti apa? Wa idza irtakabul af'al al-qabiha wal mashinah fa inna Allah ta'ala qad yu'aqibahum bin nari wa 'adzabiha. Demikian juga ajarkan kepada mereka tentang neraka sedikit-sedikit. Di neraka itu ada apa aja, makanannya apa. Makanan neraka itu makanan yang berduri. Ya, kalau dimakan bukannya kenyang malah membuat sakit, ususnya bisa tercabik-cabik. Demikian juga mereka menjadikan haus. Makanan yang talwaha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa setan itu pasti jelek, pasti buruk. Ya, tapi gak usah juga kita mempercayai orang yang suka menggambar setan, ya, menggambarkan jin ya, di sebagian acara televisi ya. Coba silakan gambar apa yang kau lihat di gambar. Subhanallah. Bisa jadi jinnya itu tersinggung sama orang itu. Oh, saya nggak seburuk itu kamu gambarkan. Ya. Jadi ini ya hanya minta khabutat ya, di antara hal yang keliru yang ada dalam pikiran mereka. Maka ajarkan bagaimana dahsyatnya neraka dan bahwasanya kalau kita berbuat salah bisa diazab di dalam neraka tersebut. Ya, ajarkan bagaimana dahsyatnya besarnya neraka, bagaimana luapan-luapan neraka itu. Ya, itu semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, atau kalau bukan dengan penjelasan, bisa dengan kita bawa ke tempat yang indah. Ya, bawa ke tempat yang indah, kemudian bilang, ini kita ada di tempat yang indah. Enak tidak di sini? Enak. Ya, ketahuilah surga ribuan kali lipat lebih indah dari ini. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan tong jalan-jalan ya, tapi sambil kita tanamkan nilai-nilai agama di sana. Demikian juga kita ajak anak kita ke api, tempat api. Ya, kalau di kita kan agak susah ya, api hanya ada di kompor. Kalau zaman dulu kan mudah ya, lihat kobaran api dari ya, tinggal bawa ke hawu. Hawu bahasa Indonesianya apa tuh hawu? Tungku api. Ya, tinggal bawa ke tungku api, lihat tuh. Ya, ini bahan dasarnya apa di sini? Kayu. Di neraka bahan dasarnya manusia dan bebatuan. Ya,
Dan yakinilah Nabi SAW mengatakan narukum hati allati yuqadu min adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian ini yang dipakai oleh anak Adam sekarang, dipakai oleh manusia di dunia, itu 1 dari 70 kali lipatnya dahsyat neraka. Api dunia, api yang paling panas itu warnanya apa, Pak? Biru? Ya? Hitam. Jadi kan awalnya kuning ya, api itu kuning, makin panas merah, semakin panas biru, makin panas putih dia. Kalau udah putih panas sekali, sampai gak kelihatan. Nanti ya, kalau berdasarkan riwayatnya disebutkan bahwa neraka itu dipanaskan 3000 tahun. Walaupun riwayatnya diperselisihkan, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan. Kemudian dia berubah menjadi satu warna, anda lupa biru atau merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun, dia menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun, dia menjadi hitam. Ya, maka api yang paling panas adalah hitam. Walaupun anda sendiri belum lihat kalau api hitam. Kalau api putih masih pernah lihat. Tapi kalau api hitam nggak pernah. Ya, tapi kita imani bahwa api yang paling panas adalah api hitam. Nah, api dunia saja yang sedemikian panasnya, yang kalau anda lihat itu sampai putih ya, sudah paling panas, itu baru 1 kali lipatnya api neraka jahanam dibandingkan 70 kali lipat. Api dunia yang bisa melelehkan besi yang begitu kerasnya, menghancurkan batu yang begitu kerasnya, apalagi dengan api neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Demikian juga di dunia ini ada gunung yang paling sering meletus. Di mana itu, Pak? Ya? Merapi. Oh, itu di Indonesia ya. Merapi itu paling sering. Kalau versi dunianya di mana? Di Hawaii. Ya, di Hawaii. Itu Hawaii itu sering sekali dan itu panasnya luar biasa. Ya, disebutkan oleh para ilmuwan bahwa panasnya lahar api di Hawaii itu sampai 1200 derajat Celcius. Ya, 1200 derajat Celcius. Ini baru apa yang ada di dunia. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana apa yang ada di neraka jahanam. Ya. Maka ya kita coba hadirkan nilai-nilai seperti ini kepada keluarga kita. Bagaimana dahsyatnya neraka, siapa saja yang akan masuk ke sana, ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan mereka bisa lebih saleh. Fasayakunu 'inda tifli 'adhamu ba'ithin 'ala fi'lil khair wal amr al hasana wa ta'atul walidain wa dukhulul jannah. Kalau sudah seperti itu, ketika dia berbuat baik, dia nurut kepada orang tua, tujuannya apa? Surga. Ini kalau sudah tujuannya surga, anak sudah berhasil kita mendidik anak. Ya, karena kalau sudah dia tujuannya ke sana, sudah aman kita. Tapi kalau taatnya itu hanya karena kita lihat, hanya karena ustadznya yang lihat, hanya karena muslimnya yang lihat. Ini ketika muslimnya nggak lihat, ustadznya nggak lihat, orang tuanya nggak lihat, melenceng dia. Ya, maka penting pendidikan muraqabah dalam keluarga. Ya, kalau bisa tulis ya. Jadi kaligrafi itu sejatinya boleh kalau dituliskan hanya untuk mengingatkan, dan bagusnya nggak usah besar-besar ya. Jadi tulis misalkan apa, alam ya'lam bi anna Allah ya, tidakkah
Dia merasa bahwa Allah itu melihat semua yang dia lakukan. Misalkan ini kita tempelkan atau kita buat pakai figura, simpan di dekat mejanya lemari anak kita misalnya, supaya ingat terus, ya. Bukan dalam rangka ditempel kemudian dijadikan sebagai jimat. Ya, ini sama juga walaupun dalam Al-Quran. Ya, dan ini yang lebih tepat. Jimat tetap tidak boleh walaupun dari Al-Quran, ya, walaupun sebagian ulama membolehkan jika jimat itu dari Al-Quran, tapi yang lebih tepat tidak boleh. Kenapa? Ini untuk menghindarkan adanya jimat-jimat yang lain. Kalau jimat dari Al-Quran boleh, nanti tinggal yang lain jadi boleh. Apalagi di zaman sekarang jimat biasanya ada tulisan Qurannya, ya kan? Ada surat Al-Fatihahnya, itu jimatnya tuh. Tapi nanti di sebelahnya lihat ada huruf-huruf yang aneh-aneh itu, ada logo-logo yang aneh. Ya, maka di antara talbis iblis membuat jimat yang tidak murni jimat. Ada ayat kursinya, ada asmaul husnanya, tapi lihat di sana ada apa lagi. Ya, maka hati-hati dari tempelan-tempelan yang ternyata bukan hanya sekedar kaligrafi, ternyata itu adalah jimat. Ya, apalagi kalau tulisannya jelas-jelas rajah, ya tentu tidak boleh ditempel. Wala budda an na'lam anna al-atfal wa bi khasatil murahiqin al-muhayya'ina أو مهيئون تماما للتدين والاستقامة على الدين بطبيعتهم وفطرتهم. Ketahuilah, sesungguhnya anak kita itu, terutama yang usianya sudah remaja, mereka itu siap menjadi orang yang soleh. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya mereka itu siap untuk menjadi orang yang baik. Berkata Dr. Ma'ruf Ruzaik di dalam kitabnya Khafayal Murahaqah, rahasia-rahasia para remaja. Kata beliau, wa yuhaqqiqud din binisbati lil murahaq irtiyahan nafsiyan wa itminanan dakhiliyan ba'da azamat anifah marrat bihi wa ahdathat hazzat fi kiyanihi fahuwa maladun aminun yalja'u ilaihi al murahiq kullama asafat bihi mushkilah wa kama anna Allah fajjara al 'atifah al jinsiyah 'inda al murahiq fajjara 'atifah ruhiyah lit ta'alluq bihi. Kata beliau, agama ini untuk para remaja menjadi nilai ketenangan, nilai kenyamanan hati, kenyamanan jiwa. Ba'da azamatin 'anifah marrat bihi, setelah mereka melewati kondisi yang gelap. Mau bagaimanapun pasti masa remaja itu mereka akan melewati masa-masa yang gelap, walaupun gelapnya macam-macam. Ya, ada yang benar-benar hitam, ada yang karena ke bawah sekali, ke bawah 2 kali. Ini akan dilalui oleh para remaja. Wa ahdatsat hazzat fi qiyanihi, yang mana masa kelamnya ini akan mengganggu perasaannya. Fa huwa maladun aminun yalja'u ilaihi al-murafiq kullama asafat bihi mushkilah. Maka agama ini akan menjadi ketenangan baginya setiap dia mendapatkan masalah. Kemudian kata beliau, sebagaimana para remaja ini punya atifiyah jinsiyah, apa istilahnya, hormon untuk melakukan ya, hal yang itu dianggap tabu, ya, hubungan suami istri itu besar dorongannya bagi mereka. Kata beliau, fajjaral atifah ruhiyah lit'alluq bihi. Demikian juga Allah jadikan perasaan untuk mendapatkan ketenangan dalam beragama pada diri remaja besar juga. Jadi jangan dianggap barudak murah teh wah bener nah. Paling ge hayangna ulin, paling ge hayangna hura-hura, ya, melampiaskan syahwat lah, bukan hanya itu.
ternyata pada diri pemuda, kata Dr. Ma'ruf Ruzaik ini, pada diri pemuda ternyata mereka itu punya dorongan besar untuk mengetahui agama ini. Makanya sekarang kita lihat kajian-kajian yang berkembang itu kebanyakannya para pemuda. Kalau pemuda sudah masuk ke sana, itu biasanya kajiannya hidup. Ya, karena mereka punya dorongan ruh beragama yang tinggi. Ya, dan contohnya banyak lah. Ya, kajian-kajian yang ada di Blok M itu kan para pemuda semua kita lihat. Ya, kemudian kajian di Jejak Sahabat di Bandung, para pemuda. Ya, dan ini membuktikan bahwa pemuda itu bukan hanya sisi negatifnya saja yang besar, ternyata sisi ruh Islamnya itu besar. Dan ini harus kita gali dari anak-anak kita. Ya. Jadi yakinilah ada potensi besar yang berkaitan dengan keislaman ada pada diri anak-anak kita, dan itulah yang harus kita sadarkan ya akan kelebihan mereka tersebut. Ya. Jadi ya ini beliau bahas panjang ya terkait muraqabah ini. Di antaranya kata beliau, wa minal muraqabah dzati allati yajibu an naghrisaha fi abna'ina an yutbi'u tariqatan naqdi dzati wa hiya an yanqud a'malahu wa sulukahu bi nafsihi fa nukhbiruhu da'iman anna hadha tasarruf aw suluk sayyi la yaliqu bih. Di antara cara agar kita bisa menanamkan sifat muraqabah pada anak-anak kita, yaitu jadikan mereka tahu kesalahan dari diri mereka sendiri. Ya. Jadikan mereka sadar itu salah. Li'annahu 'aqilun wa muhibbun lillahi alladhi khalaqa. Karena sejatinya anak itu punya sifat fitrah yang asli, mereka mencintai Allah, zat yang menciptakan mereka. Wa hakadha nurabbi fihi al-haya min nafsi. Demikian juga kita hadirkan sifat malu dari dirinya sendiri. Wa anna lahu makanatan wa qadran la yanbaghi lahu an yaf'al ma yukhillu bihima. Ya, kita yakinkan bahwa ya sifat malu, sifat muraqabah ini kedudukannya sangat tinggi, jangan sampai disepelekan. Ya, contoh, ini sebagai contoh saja. Bentar lagi kita akan menghadapi tahun baru. Ya. Ini kalau sifat muraqabah tidak ada, ya apalagi kita bebaskan keluar rumah, bahaya. Ya, jadi kalau kita melihat anak kita ini belum punya sifat muraqabah, jangan izinkan keluar. Karena kita ketahui tahun baru ini tahun atau malam kemungkaran. Ya, di sana banyak terjadi berzina, di sana banyak terjadi orang mabuk-mabukan. Ya. Di sana di malam itu banyak kemungkaran-kemungkaran macam-macam. Ya. Dan sudah jelas ya bahwa tahun baru itu bukan dari Islam. Nabi SAW mengatakan ketika melihat para sahabat merayakan 2 hari raya yang sejatinya mereka adopsi dari masa jahiliyah, kata Nabi SAW, "Hadzal yauma." 2 hari raya apa ini? Kata mereka, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ini kami biasa lakukan hari raya ini di masa jahiliyah. Apa kata Nabi SAW? "Innallaha qad abdalakum bihima khairan." Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya yang lebih baik dari itu, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kata para ulama, 2 hari raya ini yang digantikan adalah hari Nairuz dan hari Mihrajan. Hari Nairuz adalah hari untuk apa? Hari pergantian tahun di bulan Januari.
Ini hari Nairuz dan hari Mihrajan. Hari Mihrajan adalah hari yang ada di bulan Oktober untuk mengagungkan dewa Wizata. Adapun hari Nairuz untuk mengagungkan dewa Janus. Janus itu terambil dari katanya Januari. Apa Januari? Dewa yang memiliki dua wajah. Ya, karena Januari ke depan dan ke belakang, meninggalkan tahun yang lama dan berhadapan dengan tahun baru, sehingga diistilahkan the God of the gates, the God of the beginning, the God of the door. Tahun permulaan, tahun gerbang, Tuhan permulaan, Tuhan gerbang, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika seorang merayakan tahun baru, sejatinya sedang mengikuti kebiasaan orang Persia mengagungkan dewa Janus. Jadi bukan hanya sekedar bakar-bakaran sate, bakar-bakaran jagung, ya. Dan terkadang di keluarga itu memang mereka lebih senang kumpul-kumpul di malam tahun baru. Kenapa kok nggak digeser saja waktunya gitu? Ya, malah sengaja malam tahun baru dikumpulkan semua keluarga bakar-bakar jagung. Ya, padahal biasanya cutinya berapa hari Pak malam tahun baru itu? Ya, sehari. Sebelumnya nggak ada cuti akhir tahun? Ya, nggak ada ya. Berarti 1 hari. Ya, kalaupun seandainya 1 hari, kalau niatnya karena memang hanya liburan nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk menyambut tahun baru, ini yang bermasalah. Ya, setiap amalan tergantung dari niat. Tapi kebanyakan orang sekarang bergadang, kemudian membakar jagung, itu hanya untuk menyambut tahun baru. Ya, dan ini bahaya sekali. Ya, belum lagi ya ucapan selamatnya, ya, selamat tahun baru. Ya, apalagi yang lebih parah lagi selamat Natal. Ini buruk sekali. Ya, seperti orang mengucapkan selamat Anda telah tidak sholat. Itu bagus kan? Sepakat gak bagus. Selamat Anda telah berzina. Selamat Anda telah membunuh. Sepakat orang ini gak bagus. Ketahuilah ucapan selamat Natal itu lebih buruk daripada selamat Anda telah membunuh, selamat Anda telah berzina, selamat Anda telah merampok, dan seterusnya. Ya. Maka anak kita kalau belum dibiasakan dengan sifat muraqabah, jam 2 atau ya malam-malam di malam tahun baru dibiarkan keluar, itu biasanya ya seperti kuda yang baru keluar dari kandang. Kuda lepas di gedogan. Ya, seperti kuda yang lama dikerem, lama di kandang, tiba-tiba dilepaskan langsung ke. Ya, maka inilah bahayanya anak ketika belum punya sifat muraqabah, dia tidak akan takut berbuat maksiat. Ya. Ini sejatinya masih banyak ya. Tapi kita masuk ke kaidah yang ke-7 saja. Alla tukthir minal wa'zi wat tawjihi fa innal qalba yamal wa yataballadu bi kathratil wa'zi wat tawjih. Jangan terlalu sering memberikan nasihat dan jangan terlalu banyak. Ya, jadi jangan dikit-dikit nasihat, dikit-dikit carekan, dikit-dikit diceramahi. Oleh karenanya, walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal ashabahu bil mau'izah makhafat as-sa'an. Nabi itu beliau tidak sering memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau cari waktu yang pas, khawatir bosan. Wa yura'i awqatan nasyad. Beliau cari waktu yang kira-kira mereka semangat mendengar nasihat.
wa lahadhatil munasibah fi tadhkirihim wa la yaf'al dzalika kulla yaum. Beliau cari waktu-waktu yang pas, kondisi-kondisi yang pas dan tidak dilakukan setiap hari. Walladzina yukthiruna at-tawjih wa nusuk yatahasha abna'uhum bil julus ma'hum khaufan minal 'atab wa kathratit tawjih. Kalau ada orang tua yang terlalu banyak memberikan nasihat, biasanya anak nggak mau duduk bareng. Karena pasti kalau duduk bareng dinasihati, daripada dinasihati mending nggak usah duduk. Ya, maka ini kaidah yang penting. Jangan terlalu banyak memberikan nasihat. Banyak-banyaklah berikan contoh. Terutama anak-anak kecil ya. Itu lebih mudah kita kasih contoh. Praktek saja langsung daripada banyak teori. Wa'lam anna ashadda marhalatin yaqra'u fiha al-ibnu an-nasaih al-mubasharah min walidayhi. Ketahuilah bahwa hal yang paling tidak disukai oleh anak biasanya adalah nasihat langsung dari orang tua, terutama di fase remaja. Di fase remaja itu fase yang bukan fase untuk banyak dinasehati, ya. Tapi fase untuk banyak, dulu pernah kita bahas, banyak diskusi. Kalau gini kira-kira bagus nggak? Nah, jadi sebenarnya itu dijadikan dia mengatakan, oh itu memang nggak bagus ya. Jadi jadikan dia sadar dari dirinya sendiri. Dengan cara diskusi, tidak secara langsung kita memberikan nasihat kamu tuh gini, kamu tuh gini. Ya. Dan kalau kita melihat kesalahan anak kita, jangan langsung disikat ketika itu. Ya. Oleh karena di dalam Islam ada istilah akhlak taghaful, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu saya dulu. Ya, kemudian diberikan nasihat secara umum. Ya. Nanti kalau berulang-ulang baru ketika itu bisa dinasihati secara langsung. Wa katsirun minal aba yukthiruna min nasihat wa tawjihat hala julusi min 'abdihi fal ab al-fatin al-murabbi huwa alladhi yakunu kalamuhu ma'ahu mukhtasaran bi ahdafin muhaddadah. Oleh karenanya seorang orang tua yang paling berhasil adalah orang yang bisa mengatur kadar pembicaraannya dengan anak, tidak terlalu banyak tapi berkualitas. Jadi orang tua itu jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak bercanda karena itu akan menjatuhkan wibawa. Tapi sekali bicara hendaknya berkualitas. Oleh karena di antara sifat suami yang baik yang dijelaskan oleh Aisyah, apa itu? Idza dakhala fahida wa idza kharaja hasida. Kalau masuk rumah seperti harimau, kalau keluar rumah seperti singa. Maksudnya apa itu? Kalau di rumah tidak mempermasalahkan hal yang sepele, ya, seperti singa, harimau. Ya, harimau kalau di kandangnya ngapain? Tidur-tiduran, santai, mulia gitu. Ya. Tapi ketika keluar hendaknya kita seperti singa. Ya, jadi benar-benar menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari pencoreng-pencoreng kewibawaan. Kemudian kaidah yang ke-8, an-nu'amil abna'ana bil hubbi wal lin ma'a syiddati wal hazmi wa huma qarinani mutalazimani la diddani mutanafiran. Berinteraksilah dengan anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ma'asyiddati wal hazmi, namun disertai dengan ketegasan dan keseriusan. Wa huma qarinani mutalazimani la diddani mutanafiran. Maka dua sifat ini, cinta plus lembutnya serta tegas dan seriusnya, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang harus senantiasa ada. Seorang orang tua itu, makanya dulu kalau masih ingat ya, di antara penilaian orang tua yang baik apa? Bisa tegas di waktu yang dia harus tegas, bisa lembut di waktu dia harus lembut. Ya. Dan dia bisa merubah mimik wajahnya. Terlihat ini lagi serius.
ini lagi bercanda. Itu diantara pendidik yang baik. Maka barang siapa yang terlalu membesarkan kelembutannya, tidak ada ketegasan sama sekali, anaknya akan melunjak. Anaknya akan susah diatur. Sebaliknya kalau seandainya orang tuanya terlalu tegas, diktator, maka anak pun akan lari, tidak mau duduk bersama orang tua yang seperti itu. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau seandainya engkau keras, niscaya mereka kabur darimu. Ya, maka atas rahmat Allah engkau bisa berbuat lembut kepada mereka. Ya. Dan contohnya banyak yang kita telah sebutkan di masa lalu. Di antaranya Nabi SAW ketika beliau berkhutbah, melihat ada Hasan dan Husain lari-larian. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ya. Falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Ya. Kata beliau, in sadaqallah, maha benar Allah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya anak-anak kalian dan harta kalian itu menjadi ujian bagi kalian. Kemudian kata beliau, saya melihat dua anak ini sedang berlarian, maka saya tidak sabar ingin segera mengambil mereka. Ya. Kemudian kaidah yang ke-9, dan ini mungkin jadi penutup kaidah kita, yaitu wad'u qawanin wa 'azima khassah fil buyut. Yaitu buat aturan khusus di rumah yang harus dipraktekkan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi kita tidak bisa terus-menerus melihat kondisi anak kita, tapi dengan kita membuat aturan khusus, mutaba'ah khusus, ini akan membantu kita. Misalkan, ya ini beliau memberikan contoh ya. Kita buat jadwal, kita buat bagan. Di sana isinya ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, as-sur'ah fil istijabah wa 'adamis safah. Poin pertama, bagaimana kecepatan mereka dalam melakukan perintah. Kita kasih nilai mumtaz, jayyid, dhaif. Itu harian. Misalkan hari ini kalau ada perintah gimana, cepet nggak? Kasih nilai. Ya. Atau tergantung jumlah perintahnya pun bisa langsung dinilai. Nah, nanti di akhir bulan dijumlah. Ya, dhaifnya berapa, jayyidnya berapa, mumtaznya berapa. Dijumlah, kemudian nanti hasilnya apa? Ya, nanti jadi rapot anak kita, rapot harian, rapot pribadi kita. Karena sekolah hanya bisa menilai di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, tertib al-yaumi, ya, keteraturan keseharian. Ya. Apakah kesehariannya sudah mulai bisa diatur? Kemudian yang ketiga, as-shalah wal muwadhabah 'alaiha. Salatnya, ya, ada nilainya mumtaz, jayyid, dhaif. Atau kalau mau pakai persolat bisa checklist. Kemudian adab makan dan minum. Lihat hari ini diamalkan, tidak ada makan minumnya. Amalkan, checklist. Tidak, pilih yang mana berarti, yang dhaif kah atau yang jayyid kah? Kalau jarang-jarang berarti jayyid atau setengah-setengah jayyid. Kalau dhaif berarti
Kalau makan dia 3 kali, 2 kalinya tidak beradab, berarti dhaif. Ya. Demikian juga al-wajibat al-madrasiyah. Bagaimana sikap mereka terhadap tugas sekolah. Ta'atul inda ziyarah. Ya, kemudian mentaati ibu ketika kunjungan. Adamul ilha fi talab, tidak minta secara terus-menerus. Nah, ini bisa dibuat nilai itu. Kan sebagian anak kalau minta teh, amun candi cumponan mah terus Nah, ini jadi penilaian. Ya, ini jadi penilaian. Kemudian al-musarahah wa adamul kitman, keterus terangan. Ini nilai plus untuk anak. Kalau anak bisa terus terang, ini plus. Ya, baik itu dia salah maupun enggak salah, terus terang saja. Ini nilai plus untuk anak. Kemudian ada musurah wa raf'us saut, tidak suka teriak-teriak. Ya. Ada mudayaqati ikhwanihi, tidak suka mengganggu teman-temannya, usil kepada teman-temannya. Al-karam wa adamul bukhl, kedermawanan, tidak bakhil. Adam wad'il asbi' fil fam, tidak meletakkan jari di tangan, di mulut. Itu jadi penilaian. Ya. Al-kalamut thayyib wassalam wa tahiyyah, ucapan yang baik, ucapan salam dan selamat. Al-i'tidhar indal khata', meminta maaf ketika salah. Ada munaqlil kalam, tidak suka menukilkan ucapan buruk orang lain. Ada mutama' wal jasha', tidak rakus, tidak serakah. Al-labsul muhtasim wat tawil, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Syaja'ah wa adamul khajal, pemberani dan tidak malu yang tidak perlu, dan seterusnya, banyak. Ini kan bisa kita buat di rumah, kemudian nanti dinilai hariannya seperti apa. Dan ini beda-beda ya, beda-beda. Kalau kita mengikuti apa yang sudah ada di sekolah kita pun biasanya sudah bagus. Kalau memang sekolahnya sudah paham ya. Yang di sekolah kan biasanya seperti ini, mulai dari bangun tidur. Bagaimana bangun tidurnya? Ya, salat subuhnya terlambat atau tidak. Kemudian nanti bergeser ke merapikan tempat tidurnya. Siapa yang merapikan tempat tidurnya? Kemudian bergeser ke membantu orang tuanya. Terus seperti itu. Salatnya, salat subuhnya gimana, salat zuhurnya gimana, terus qiraah Qur'annya dinilai. Ada bacaan Qur'an enggak sehari itu? Kemudian salat duhanya, kemudian sholat malamnya, kemudian membantu orang tuanya, ya, membaca dan seterusnya. Jadi itu bisa kita buat checklistan harian untuk jadi penilaian bersama. Maka nanti ya ini bisa kita evaluasi bersama anak itu, ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi perbaikan ke depannya. Ini sejatinya masih banyak ya, baik rincian yang poin yang tadi maupun yang sekarang, tapi karena waktu yang membatasi kita, mungkin ini saja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cara mengetahui potensi anak dan mengembangkannya. Cara mengetahui Potensi anak, misalkan dia pintar di bidang apa, bidang apa. Oh, itu ranahnya orang psikolog ya. Sekarang kan ada tesnya. Tesnya itu apa? Stufit atau apa? Itu ada tes apa namanya, mengetahui potensi anak. Ya. Itu kan ada pertanyaan. Kalau dari nilai itu bisa dijadikan apa? Itu hanya bisa dijadikan indikator saja. Oh, ini kayaknya cenderungnya ke situ. Ya, tapi nggak mesti juga, karena bisa jadi gurunya yang satu ini killer, ya, yang satu berehan. Jadi seolah-olah kesana, padahal belum tentu. Ya,
Tapi itu bisa dijadikan sebagai indikasi. Tapi kalau biasanya itu dengan tes-tes yang ada istilahnya apa? Tes kepribadian apa ya? Pokoknya ada tes kepribadian itu apa? Ya pokoknya orang-orang BK lah yang tahu. Itu tes kepribadian itu 90% ya, ini kata orang yang memang ahli dia, 90% itu benar. Ya, karena yang ditesnya terkadang orang itu, jadi orang dewasa dites dia, itu kan bukan hanya untuk anak kecil. Orang dewasa nanti dia ngerjakan, nanti kelihatan tuh. Nanti dikatakan kamu seperti ini ya, kamu seperti ini ya. Itu 90%-nya benar. Sesuai. Ada tesnya, ada macam-macam ya. Ada tes yang lain itu 50% atau berapa. Tapi untuk yang tes kepribadian yang sekarang lagi berkembang itu 90%. Makanya sampai STD Imam Syafi'i Jember ya, Ustaz Syafi'i, Ustaz Arifin Badri itu mengikuti tes ini. Karena memang benar-benar kelihatan seperti itu. Ya tapi itu untuk itunya. Tapi kalau seandainya itu mah ya bisa dijadikan apa bahan indikator lah, nilai gitu. Ya. Dan usahakan anak kita kalau sudah masuk ke jalur agama terus arahkan di agama. Usahakan. Ya walaupun untuk para wanita ini agak susah. Ya anak mengajar di akhwat. Anak suka nanya, siapa yang mau melanjutkan jurusan agama? Sedikit, itu pun malu-malu dia. Kebanyakannya ingin ke umum. Berbeda dengan ikhwan, alhamdulillah masih banyak yang ingin melanjutkannya ke agama. Karena kan di pikiran Madinah, mana ya, Mekah. Tapi untuk akhwatnya itu sudah kebanyakannya umum. Ya ingin kedokteran, ingin ya macam-macam lah. Ya bukan itu tidak baik ya, cuman sayang gitu. Potensi mereka menghafal Quran selama 6 tahun itu biasanya hilang kalau sudah kuliah di umum. Ya. Syukur-syukur kalau dia kuliahnya di umum tapi mondok lagi seperti di Jogja ya. Ada pondok apa namanya itu? Yang Ustaz Abdul Tausikal di sana, Ustaz Aminul Baiz di sana. Ya, itu bagus ya. Nah, jadi selain dia pondok di umum, dia tinggal yang di sana untuk mengurajahi ilmu mereka itu bagus. Ya, atau dia tinggalnya di tahfiz misalkan, halaqah tahfiz walaupun kuliahnya di umum. Itu masih mending. Tapi kebanyakannya kan keluar ke umum ngekos sendiri ya, hafalan gak terjaga, pergaulan kadang mulai tidak teratur. Maka kalau anak kita sudah mulai cenderung kepada agama, terus jaga. Ini aset kita. Dan usahakan ada satu di antara anak kita yang fokus ke agama. Ya, syukur-syukur kalau semuanya. Ya. Tapi kalau nggak bisa, minimalnya satu harus fokus ke agama. Ya, supaya dia nanti yang mengingatkan saudara-saudaranya. Ya, dia yang mengingatkan orang tuanya juga kalau salah. Maka harus ada di antara keluarga yang dia fokus kepada agama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab ya. Terjawab nggak? Ya walaupun mungkin secara umum ini kan bisa sambil ditanya juga. Ya. Nah kalau dilihat dari nilai kamu kayaknya suka ke pelajaran umum ya. Nah coba tanya gimana? Ya, karena anak itu biasanya sudah punya kecenderungan. Nah ini anak-anak ini dia sudah senang dari sekarang bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya lebih senang daripada bahasa Inggris. Ya. Walaupun alhamdulillah ketika dilihat nilai bahasa Inggrisnya pun ya alhamdulillah masih bagus juga gitu. Tapi ya kesenangannya itu akan bisa kita iring, bisa kita giring terus supaya terus dia berpotensi di sana. Tanya ke anaknya, kamu senang pelajarannya apa? Ya, kamu senang pelajarannya apa? Ya, nanti giring dari situ. Dan memang di Amerika ya kalau tidak salah di Barat itu dari sejak usia SMP sudah mulai difokuskan ke satu bidang. Ya, tapi ya itu tidak mesti ya. Dan bisa jadi itu ya tidak baik juga kalau sampai mengesampingkan hal-hal yang wajib bagi anak kita. Wallahu taala. Ada lagi? Cukup Pak? Oh silakan. Jadi masalah HP ini masalah luar biasa berarti. Ada kayak tertentu supaya
tidak lagi datang ke pesantren. Iya. Jum sekarang itu. Iya. Ya itu, ini memang kita dihadapkan dengan fitnah akhir zaman. Oleh karena tidak heran ketika Nabi SAW mengatakan sabiru fihim, orang yang sabar di antara mereka akan mendapatkan 50 sahabat. Ya. Jadi memang ini kita hidup di zaman yang luar biasa yang dahsyat. Maka mungkin di antara caranya kita buat kegiatan-kegiatan yang menyibukkan dia dari handphone. Ya. Buat program yang kira-kira bisa menyibukkan mereka dari handphone. Apa gitu? Di usia ini kayaknya cocoknya apa? Kalau bisa anak-anak kita itu sudah kita targetkan. Ya, kelas sekian dia harus bisa menjahit, misalkan harus bisa apa, harus bisa apa. Kelas berikutnya dia harus bisa ini. Kelas berikutnya dia harus bisa ini. Sehingga dengan seperti itu kita bisa push mereka, bisa menekan mereka. Kamu jangan main HP terus, ini kamu belum bisa ini. Kamu belum bisa ini, kamu belum bisa ini. Gimana kamu nanti hidup di masa depan? Ya, mungkin mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang langsung itu bisa menghindarkan mereka dari kegiatan sibuk dengan dunia mayanya. Ya, dan mungkin kebersamaan kita pun penting. Ya, kalau kita pergi selama bisa anak-anak bawa saja nggak apa-apa. Ya, karena itu lebih baik daripada mereka tinggal di kamar sendiri, ya scroll gini saja. Itu pertama dari segi kesehatan nggak sehat, kedua dari segi ujian keimanan pun luar biasa. Ya, dan kita rasakan sendiri bagaimana iman kita itu naik turunnya luar biasa kalau sudah buka medsos. Ya, apalagi sudah Facebook, subhanallah. Ya, sekarang rasanya ya harus dihindari betul ke Facebook karena buruk ya. Kalau Anda lihat itu buruk isi-isinya tuh. Ya, Instagram masih bersih, Instagram. Ya. Katanya sih TikTok sekarang sudah mulai bersih. Karena sekarang TikTok itu lebih fokus ke jualan. Oh, alam Anda enggak tahu ya. Tapi yang jelas pilih kalau seandainya kita masih harus punya aplikasi atau media sosial, pilih yang paling bersih dan arahkan ini kepada anak-anak kita. Nah, kamu mending punya aplikasi ini. Yang ini tinggal. Karena banyak bahayanya. Jadi memang perlu diberikan pengganti gitu ya. Diberikan pengganti dan itu memang sulit, apalagi anak-anak pesantren itu kadang di rumah itu memang jadi apa? Pelampiasannya, karena dia berbulan-bulan tidak megang handphone. Makanya ketika pulang ke rumah sejam saja diambil handphonenya, pusing dia. Iya, makanya minimalisirnya ya tadi ya tumbuh kembangkan sifat muraqabah. Kedua, kalau bisa malam itu diambil saja handphonenya. Malam dari jam 9 sampai jam 6 itu diambil. Ya sama, praktekkan itu seperti di pondok. Kan di pondok diambil, nggak mungkin. Ya. Ya? Oh iya, nggak bawa. Ini yang sudah khidmah. Yang sudah khidmah itu ada aturannya juga. Ya kan? Kalau seandainya khidmahnya sudah pakai handphone, itu kan ada aturannya. Dia ada yang sampai jam 6, ada yang sampai jam 7, ada yang sampai 8, kemudian nanti dikembalikan lagi jam 6 pagi. Ini kan bisa dilakukan. Ini pun harusnya dilakukan juga ketika di rumah. Ya, karena setan di waktu malam itu lebih banyak berkeliaran daripada di waktu siang. Ya, mungkin dia soleh ketika siang, tapi ketika menyendiri, subhanallah, ya setan luar biasa. Ya, makanya kata Nabi SAW, asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu biasanya bersama satu orang dan dia dari dua orang lebih menjauh. Ya, maka daripada anak kita itu banyak bergaul sendiri, mending biarkan dia bergaul keluar. Maksudnya keluarnya dalam pengawasan, ya. Mending dia terlihat bergaul dengan siapa daripada dia sibuk sendiri dengan handphone. Terkadang itu bahayanya lebih besar daripada ya kenakalan yang dilakukan secara offline. Terkadang kenakalan online ini lebih dahsyat daripada kenakalan offline. Dan ini terbukti sekarang. Baru kemarin Anda lihat ada seorang pemuda usianya mungkin masih usia SMP atau SMA gantung diri gara-gara judi slot
Subhanallah. Ya, gara-gara judi slot sudah gantung diri. Pinter dia gantung dirinya, nggak usah tinggi-tinggi dia. Ya, dia terangkat dari kakinya itu hanya 10 cm atau berapa cm. Subhanallah. Maka sekali lagi kenakalan online itu terkadang lebih dahsyat daripada kenakalan offline. Maka lebih baik dia bergaul dengan orang lain. Kita pilihkan siapa teman yang arahkan dia mau suka olahraganya apa, mending olahraga ke situ. Kalau perlu kita fasilitasi, ya, daripada dia sibuk dengan handphonenya, itu biasanya berbahaya. Dan ini memang tantangan. Ya, apalagi yang anaknya di pondok ya. Ya, anaknya di pondok pulang ke rumah pelampiasan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga istri kita ya jadi anak atau orang yang soleh dan solehah. Allah taala alam sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.